Agus, Anggun, Neti, Sukma, Sherly, Dewi. Saya Sandi. Oke, yang belakang ada tekanan ya. Sudah siap? Oke, silakan. Bareng minta tepuk tangannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari R. J, P, G, J, Respect. Di sini kami akan membawakan sebuah drama yang bercerita tentang aborsi. Drama ini bercerita tentang seorang siswi dari SMA ternama dari Surabaya. Dia sangat berprestasi di sekolah dan dia mempunyai pacar yang bernama Sandiko. Dia sudah berpacaran selama 2 tahun lamanya. Suatu hari saat bel istirahat, mereka berdua menuju ke kantin sekolah untuk bersama. Mereka sedang ngobrol dengan seriusnya. Langsung aja ya kita saksikan drama ini. Cekidot. Itu sayang. Iya. Sayang. Awak dewe kan hubungan iki kan wis 2 tahun toh. Berarti kowe seneng kan karo aku? Ya pastinya lah. Ngapain juga kalau nggak suka sama kamu kita jalanin hubungan selama ini nggak mungkin banget kan? Berarti kowe gelem dong. Oh, tak pengen ini. Kamu minta aku sih? Jangan dong. Arah yang gini tuh. Ini apaan sih? Woi penonton. Tahu nggak sih yang gini-gini tuh loh? Apaan sih sayang? Aku nggak tahu. Yang cikruk-cikruk tuh. Apaan sih penonton? Aku nggak tahu deh. Wah, kamu badai norak deh. Yuk, Apaan sih? malah kue. Ya udahlah. Kamu gini, gak konek-konek nih. Dewi pun akhirnya ikut dengan Sandiko, dan di situ Sandiko melakukan hal yang tak semestinya. 3 bulan lamanya Dewi baru merasakan di tubuhnya ada yang mengganjal. Kemudian Dewi memeriksakan ke dokter apa yang terjadi pada dirinya. Langsung aja kita lihat. Cekidot. Malam dok. Halo Mbak, ada yang bisa saya bantu? Iya dong. Akhir-akhir ini tuh kepala saya tuh sering pusing. Terus saya sering mual. Terus porsi makan saya tuh sekarang tuh busuk banget deh. Pertama tuh kayak saya kan nggak suka jajan ya. Sekarang tuh jajan tuh sampai sekarang deh. Saya jadi boros banget. Kenapa ya dok? Udah, sekarang Mbak berbaring dulu, nanti saya periksa ya. Oke. Sudah Mbak bisa bangun lagi. Ya. Beberapa saat kemudian Dewi pun kaget melihat hasil pemeriksaannya. Dokter, apa yang terjadi sama saya? Berdasarkan hasil diagnosa saya, selamat Mbak sudah menjadi calon ibu. Maksud dokter apa? Mbak hamil. Dokter nggak salah diagnosa kan? Enggak, ini hasil diagnosa saya Nggak Mbak. mungkin dok, saya nggak mungkin hamil. Saya nggak mungkin hamil dok.
Kemudian Dewi berlari pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, bel jam istirahat. Dewi berada di pojokan kelas dan dia nangis di situ. Tak lama kemudian Sandiko menghampirinya dan tak tahu mereka juga diintip dan diejek-ejek bersama dengan oleh Desi dan Sukma. Loh, sayang, kowe yang ngopo? Hamil ini semua gara-gara kamu. Serius? Kamu harus tanggung jawab. Aku gak mau kayak gini. Kamu harus tanggung jawab, Diko. Apa? Jadi hamil. Udah kamu gak usah bayar di mana sih? Bayar penjara sekarang. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama aku. Aku gak mau kayak gini. Kamu nggak usah ngesu. Bullshit, aku sih aku benci sama kamu. Tapi aku masih sekolah, aku nggak mungkin. Bullshit, aku benci sama kamu. Gimana ya? Aku pusing. Saat pulang sekolah, Dewi pun sendirian keluar gerbang dan dia bertemu dengan Desi dan Suma. Saat itu Dewi pulang dengan wajah sedih dan pucat. Innalillahi. Penonton, lihat tuh, ada cewek hamil di sekolah kita. Ini gimana sih? Aku gak mau coba. Ini sama sekolah. Balik ya. Kemudian Dewi pun berlari dengan malunya. Singkat cerita, Sandiko mengajak Dewi ke dukun aborsi untuk menggugurkan kandungannya. Pulang order. Bah, niki bah, kulo tadi akan gugurake kandungan pacarku loh. Gak usah khawatir kok. Jangankan 1 juta, 1 miliar pun aku bawa kok. Udahlah, gak usah takut. Kan ada aku di sampingmu. Ayo, ayo. Saat melakukan pengguguran, Dewi menjerit meronta-ronta kesakitan. Karena mengalami pendarahan yang begitu hebat, tak lama kemudian Dewi tak sadarkan diri. Wi, tangi Wi. Kok ora salah sopo to Wi? Wi, tangi Wi. Oh, iya kan yang ini Mbak. Monggo. Kemudian Sandiko dan dukun membawanya ke dokter. Setelah sampai di rumah sakit, dokter pun panik saat Sandiko dan dukun membawa Dewi di hadapannya. Permisi dokter. Loh, Mas, ada apa ini? Silakan dibalikkan di sini. Silakan cepetan, Mas. Ini kenapa ini Mas kok bisa kayak gini tuh? Bikin kanker aborsi dok. Iya dok. Habis Kok bisa aborsi? aku ora ya. Soalnya hamil di luar nikah. Aku lo pengennya. Boleh Mas. Jadi sebentar dulu ya. Sudah. Nggih.
akhirnya Dewi pun tak jadi meninggal dunia dan Sandiko mencari penggantinya saat itu. Memang dia itu cowok brengsek. Sekian drama dari kami. Semoga Anda semua dapat mengambil hikmah dari drama kami. Pesan dari kami, say to respect, say no to drugs, and say to prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Beri aplausnya dong. Ya, ini kita minta komentar kepada Ibu Dewi untuk penampilan teman-teman. Ya, untuk respect ya. Ya, respect. Ya, teman-teman respect penampilannya secara umum oke gitu ya. Saya dari sisi tema kalian mengambil sesuatu yang tadi mungkin masih banyak yang belum ambil, itu tentang aborsi. Maksudnya dari awal kalau secara alur gitu oke. Maksudnya dari kenapa kok aborsi itu bisa terjadi, lalu bagaimana itu bisa terjadi, dan pilihan negatif yang diambil ketika aborsi secara tema oke. Mungkin ke depan yang masih bisa ditingkatkan kalau menurut saya penampilannya, pengemasannya. Jadi kalian bisa lebih memikirkan lagi gimana cara-cara kreatif untuk menampilkan cerita kalian. Kalau alurnya sudah oke, tinggal mungkin ada properti pendukung. Misalnya tadi kan cukup minim musik juga ya, lalu juga dialog-dialog yang banyak yang kosong gitu ya, ada ruang-ruang juga waktu yang banyak, jadi penonton kayak menunggu habis ini apa, lalu banyak kan ada diem di situ. Nah kalian di depan masih bisa bermain di situ dengan tema yang oke, dibalut kemasan yang menarik, pasti hasilnya dia lebih baik. Iya, oke. Tanya mana dong teman-teman? Nah, ini adalah penampilan terakhir dari lomba kita, lomba presentasi Hari Anak Nasional. Penampilan dari teman-teman Semada. Dan perhatian